wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Susanti dari program studi akuntansi. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Heliani SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran perusahaan. Sebelumnya izin Ibu, saya akan sedikit mempresentasikan hasil observasi yang telah waktu itu kelompok kita eksekusi. Baik, di slide pertama yaitu ada penyusunan anggaran dan tantangan pada perusahaan jasa di sukabumiupdate.com. Nah, kita pastinya ada beberapa tujuan yang ingin kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu memahami penyusunan anggaran operasional perusahaan jasa, yang kedua memahami beban operasional perusahaan jasa, dan yang ketiga memahami tantangan dalam penyusunan anggaran perusahaan jasa. Nah, di slide selanjutnya juga ada latar belakang. Nah, menurut Gumilang, Intern Head of Digital Marketing dan Partnership Sukabumi Update merupakan sebuah perusahaan jasa di bidang media cyber yang sudah terverifikasi sebagai perusahaan resmi yang diakui oleh negara dan memainkan peran penting dalam menyediakan informasi hiburan dan solusi komunikasi kepada masyarakat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan cyber itu apa sih itu. Nah, cyber itu istilah yang merujuk pada platform media dan komunikasi yang berbasis digital. Di sini juga udah sedikit dijelaskan ya. Nah, dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan media menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan perubahan perilaku konsumen, penting bagi perusahaan media untuk memiliki strategi yang solid dalam pengelolaan sumber daya, salah satunya melalui proses penganggaran yang efektif. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada pengertian anggaran jasa. Nah, menurut Aditya Wardana, anggaran perusahaan jasa merupakan sekumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara sistematis dan komprehensif, yang membentuk jaringan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Di slide selanjutnya itu ada teori anggaran. Nah, di sini menurut Gunawan, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Di slide selanjutnya yaitu ada penyusunan anggaran operasional perusahaan. Nah, dalam penyusunan anggaran operasional, Sukabumi Update menggunakan pendekatan yang didasarkan pada struktur biaya yang terbagi menjadi dua jenis, biaya tetap dan biaya fleksibel. Biaya tetap mencakup pengeluaran yang sifatnya konstan dalam jangka waktu tertentu, seperti biaya sewa kantor, untuk jangka panjang, contohnya 10 tahun, dan gaji karyawan, tagihan bulanan internet, dan listrik. Di slide ini juga ada beberapa jenis-jenis anggaran. Di sini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu ada appropriation budget. Apa sih appropriation budget itu? Yang pertama adalah anggaran yang disetujui oleh lembaga legislatif yang menentukan jumlah dana yang dapat digunakan oleh pemerintah atau organisasi selama periode tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada performance budget. Apa sih performance budget itu? Nah, pasti kita udah sering-sering denger lah gitu, sekilas-sekilas tentang performance budget. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu performance budget. Nah, yaitu anggaran kinerja yang berfokus pada hasil dan pencapaian. Dalam jenis anggaran ini, pengeluaran dihubungkan dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas penggunaan dana. Ini membantu dalam menilai kinerja organisasi berdasarkan hasil yang dicapai. Nah, poin ketiga yaitu ada fixed budget. Apa sih fixed budget itu? Yaitu adalah anggaran tetap yang tidak berubah terlepas dari tingkat aktivitas atau volume operasi. Nah, hal ini menetapkan pengeluaran yang ditetapkan untuk periode tertentu dan tidak akan disesuaikan meskipun ada perubahan dalam pendapatan atau biaya. Nah, yang poin terakhir nih, ada flexible budget. Apa sih flexible budget ini? Nah, yaitu adalah fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Nah, ini tuh memungkinkan organisasi untuk mengubah anggaran berdasarkan volume produksi atau penjualan aktual sehingga memberikan lebih banyak informasi tentang kinerja keuangan dalam konteks konteks realitas operasional.
Di slide selanjutnya yaitu ada beban operasional perusahaan jasa. Di sini menjelaskan beban utama yang paling signifikan dalam menjalankan operasional Sukabumi Update adalah biaya server. Jelas penggunaan layanan hosting dari Amazon Web Service atau AWS membuat biaya server ini bersifat dinamis dan bergantung pada traffic atau bandwidth yang digunakan. Perusahaan ini mencatat bahwa biaya server bulanan mereka bisa bervariasi ya. Bisa bervariasi antara 12 hingga 20 juta rupiah. Wow, ini per bulan, ini sangat di angka yang besar. Bahkan bisa lebih tinggi lagi jika terjadi lonjakan trafik. Wah, berarti di angka 12 sampai 20 juta itu bahkan bisa lebih tinggi lagi gitu di angka yang sebelumnya. Juga ada lanjutan dari slide sebelumnya. Menurut Mia Laswi Wardia, biaya operasional atau beban operasional adalah biaya yang menunjukkan sejauh mana efisiensi pengelolaan usaha. Biaya penjualan dan biaya administrasi berhubungan dengan operasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sukabumi Update menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional dan tetap. Dengan biaya server yang fluktuatif akibat penggunaan AWS dan komitmen untuk membayar gaji karyawan tepat waktu, perusahaan menunjukkan upaya untuk menjaga efisiensi pengelolaan usaha. Di slide selanjutnya yaitu ada tantangan dan strategi dalam penyusunan anggaran jasa. Nah, dalam penyusunan anggaran jasa iklan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Sukabumi Update adalah mengelola biaya produksi, terutama untuk konten multimedia seperti iklan di media sosial dan layanan podcast. Untuk mengatasi tantangan ini, Sukabumi Update menerapkan sistem regulasi anggaran yang jelas, di mana biaya produksi tidak boleh melebihi 30% dari harga yang dibayarkan oleh klien. Nah, di sini juga ada contohnya ya, kayak untuk pembuatan konten Reels di Instagram dengan tarif 350.000 per klien konten. Biaya produksi ditetapkan maksimal 30% atau 105.000. Nah, biaya ini mencakup kebutuhan seperti transportasi, konsumsi, dan keperluan teknis kreator konten. Sisanya sebesar 70% menjadi laba kotor yang kemudian dipotong biaya operasional lainnya untuk memperoleh laba bersih. Nah, di slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil dari observasi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan sukabumiupdate.com telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam menyusun anggaran operasionalnya. Menyusun anggaran dilakukan dengan menggabungkan pendekatan fixed budget untuk pengeluaran tetap seperti sewa kantor dan biaya gaji karyawan, serta fleksibel budget untuk pengeluaran dinamis seperti kunjungan kerja dan produksi konten. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar. Nah, masih ada lanjutan. Dalam alokasi anggaran proyek, sukabumiupdate.com memprioritaskan efisiensi melalui analisis pasar dan komunikasi dengan klien. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksi agar tetap dalam batas maksimal 30% dari pendapatan total. Kurangnya kedisiplinan dalam pengelolaan biaya seringkali menyebabkan kerugian atau tidak tercapainya laba yang diharapkan. Mungkin itu saja hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.